calon kriteria pemimpin Indonesia yang disyaratkan oleh Presiden Jokowi. Dia harus bisa punya nyali dan bisa lari maraton. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan lari pagi apalagi lari maraton? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari calon kriteria pemimpin Indonesia yang disyaratkan oleh Presiden Jokowi. Dia harus bisa punya nyali dan bisa lari maraton. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan lari pagi apalagi lari maraton? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Jadi kemarin pada hari Kamis ya, tanggal 10 Agustus, Presiden Jokowi ini kemudian bertemu dengan pimpinan redaksi dari berbagai media yang ada di Indonesia. Kemudian ketika bertemu dengan mereka, Presiden Jokowi ini ditanya, kira-kira siapa sih calon penerus Presiden Jokowi ini? Kriterianya apa? Nah, di sana Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa kriteria calon pemimpin kita, pemimpin Indonesia ke depan adalah orang yang punya nyali dan harus bisa lari pagi. Bukan hanya lari pagi, larinya bukan lari pagi, tapi lari maraton. Nah, ini kemudian banyak spekulasi yang dari pengamat, tentunya dari pengamat, ini mengatakan bahwa ini menuju ke sosok Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo adalah memang yang dikenal satu-satunya dari 3 orang bakal calon presiden ini yang suka hobi lari pagi. Bahkan sering ikut lomba lari maraton. Nah, kemudian apakah ini sebetulnya kriteria hanya bisa lari pagi saja? Kalau bagi saya, ini bukan seperti itu. Memang kriteria untuk orang bisa lari pagi apalagi lari maraton ini menimbulkan multitafsir. Bagi saya sendiri ini ada 2 makna. Yang pertama, secara fisik memang, secara fisik. Orang yang hobi lari pagi, ini secara fisik adalah orang yang sangat bugar. Dan itu yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depannya. Seperti Ganjar Pranowo. Ketika dia lari pagi, kemudian dibully oleh beberapa orang katanya, dia yang hanya bisa lari ke sana kemari, hanya bisa lari keliling Indonesia, kemudian dianalogikan bahwa dia ini lari dari kasus Wadas. Banyak tuh yang berspekulasi seperti itu. Padahal faktanya, ini lari pagi ini juga dikatakan adalah sebuah pencitraan. Nah, sekarang kalau masalah fisik, terutama olahraga, lari pagi, ini nggak bisa pencitraan. Kalau orang yang nggak biasa melakukan ini, kemudian tiba-tiba melakukan ini, ya payah, kepayahan pasti, lari sambil melet-melet. Buktinya apa? Buktinya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan nggak bisa melakukan itu. Sementara Ganjar Pranowo ini adalah jadi sebuah kebiasaan dari dulu. Bahkan dengar-dengar cerita dari seseorang yang memang dekat dengan Ganjar Pranowo, Ganjar ini kalau misalkan lari harus minimal 10 km. Kalau nggak 10 km nggak mau. Dan itu sudah dilakukan jauh sebelum ini, bertahun-tahun yang lalu ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI waktu itu. Dan istrinya pun juga seperti itu, sama. Jadi mereka ini punya fisik yang prima. Nah, fisik ini memang dibutuhkan seorang pemimpin terutama Presiden Republik Indonesia nantinya. Ketika mereka ini harus berkeliling ke Indonesia, menemui warganya dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini negara sangat luas, bos. Penduduknya aja 270 juta lebih. Kalau pemimpin ini hanya duduk di belakang meja, kemudian mengawasi dari jauh, tidak datang langsung menemui masyarakat, tidak bisa memberikan solusi, buat apa? Nah, kita bisa membayangkan bagaimana nanti kalau misalkan, jangan sampai terjadi ya, Prabowo yang memimpin atau Anies Baswedan yang memimpin. Mereka tidak punya track record orang yang suka berkeliling, orang yang suka datang ke sana kemari belusukan, nggak ada track record itu. Bayangkan kalau mereka memimpin kemudian hanya duduk di belakang meja, mengawasi dari jauh, hanya menerima laporan dari anak buahnya.
Sementara kita tahu setiap anak buah, rata-rata, bukan semua ya, sebagian besar memberikan laporan ini selalu ABS, asal Bapak senang. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang presiden kemudian duduk di meja, di ruang kerjanya dengan AC yang dingin, kemudian hanya anak buahnya yang datang memberikan laporan yang baik-baik saja. Sementara kondisi di lapangan tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Ya seperti Indonesia di 10 tahun yang lalu. Tahu kan maksud saya? Itu yang terjadi. Tapi coba kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ketika dia datang langsung menemui masyarakatnya, bahkan di wilayah yang suara Presiden Jokowi ini kalah jauh dibandingkan suara dengan Prabowo Subianto, dia tetap datang ke sana. Dibenahi infrastruktur, kemudian apa yang kurang di sana. Bahkan Presiden Jokowi satu-satunya presiden yang sudah dalam masa pemimpinannya sampai sekarang bolak-balik ke Papua sampai 17 kali. Presiden lain belum ada. Karena apa? Karena ingin pembangunan, baik itu infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, dan masalah pangan, ini merata di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Bahkan hanya di era Presiden Jokowi, harga BBM ini satu harga mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan itu bisa ditunjang dengan infrastruktur. Bisa terwujud karena ditunjang dengan infrastruktur. Itulah yang membuat Presiden ini bisa memahami apa kesulitan rakyatnya. Karena apa? Karena Presiden turun langsung ke masyarakat, menjumpai warganya, kemudian mendengar keluh kesahnya, dan itu bisa dilakukan hanya dengan seorang yang memiliki fisik yang prima. Coba kita lihat Presiden Jokowi. Sehari bisa mengunjungi 3 atau 4 wilayah. Itu kalau presiden yang tidak punya fisik yang prima, nggak akan bisa. Kita tahu Presiden Jokowi punya hobi minum jamu. Itu yang mendongkrak staminanya. Mungkin juga sedikit melakukan olahraga, tapi kita jarang melihat itu, jarang diekspos memang. Tapi kalau misalkan presiden ini tidak memiliki kebiasaan olahraga, ini nggak mungkin terjadi. Nah, itulah yang kemudian, apakah ini nanti bisa terjadi kalau misalkan Anies dan Prabowo ini jadi presiden? Apakah itu mungkin? Kayaknya enggak. Lalu, filosofi yang kedua, makna yang kedua dari pemimpin harus punya nyali dan bisa lari maraton. Ini bukan dari sekedar fisik, tapi adalah keberanian tentang kebijakan. Apalagi ketika sekarang Indonesia ini fokus kepada hilirisasi hasil tambang, terutama nikel dan tembaga, yang sekarang nikel sudah ditutup untuk ekspor bahan mentahnya. Kita produksi sendiri, kemudian kita harus bisa mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi bahkan. Makanya sekarang hilirisasi ini digenjot oleh Presiden Jokowi, kemudian bagaimana kita bisa membangun ini smelter-smelter untuk mengolah ini menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan jadi supaya memiliki nilai tambah. Buat apa? Ya buat negara kita, buat masyarakat kita. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan nyali ini dibutuhkan untuk melawan gugatan-gugatan negara-negara yang merasa terganggu dengan penyetopan ekspor dari Indonesia. Negara-negara Eropa tentunya. Mereka menggugat di WTO, kemudian di WTO dimenangkan. Bahkan Presiden Jokowi nggak pernah tinggal diam, harus melawan ini. Inilah nyali seorang pemimpin, dan itu harus dilanjutkan. Dan itu saya tidak melihat dari seorang Prabowo dan Anies Baswedan. Sementara kalau kita melihat Prabowo dibilang tegas, enggak, dia itu cuma galak. Galak sama tegas beda. Kalau galak itu penuh emosional, tapi kalau tegas ini secara emosional dia justru malah lebih teratur. Itu yang tidak terjadi Prabowo Subianto. Sementara kalau kita melihat Anies Baswedan, justru dia ingin melakukan perubahan, nggak ingin meneruskan keberlanjutan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara kita, masyarakat Indonesia ini meyakini bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sudah dalam track yang benar. Dan kita menginginkan pemimpin yang bisa melanjutkan ini. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini tidak hanya lari pagi, tapi maraton untuk menuju Indonesia maju di 2045, Indonesia emas. Kita harus berlari secara cepat, secara maraton untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Pemimpin yang dibutuhkan adalah orang yang seperti ini. Bukan hanya dari segi fisik, tapi dari nanti segi kebijakan, kemudian dari pola pikir, dan itu
hanya bisa dimiliki oleh siapa? Ya kita tahu sendirilah. Masa ya harus saya kasih tahu? Yang jelas nggak mungkin ada di Prabowo Subianto, apalagi Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ya itu sendiri, kita tahu sendiri dia tidak mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Inginnya perubahan, tapi nggak tahu apa yang harus dirubah. Nah, inilah kemudian yang perlu ditekankan bahwa kita jangan pernah salah memilih pemimpin. Ketika nanti hilirisasi ini menjadi sektor yang paling ditonjolkan oleh Presiden Jokowi, kemudian bagaimana kita nanti bisa mempertahankan ini, apalagi kalau bisa meningkatkan ini. Bukan hanya nikel, bukan hanya tembaga. Bahan tambang kita yang lain, kemudian hasil laut kita, jangan sampai diekspor. Jangan sampai diekspor mentah. Kita olah di sini, menciptakan lapangan kerja, kemudian memiliki nilai tambah sehingga bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Nah, inilah yang kemudian membuat hampir seluruh pengamat politik, kemudian juga saya sendiri sebagai masyarakat awam, mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai kriteria pemimpin kita bukan hanya sekedar masalah fisik, bukan hanya sekedar masalah bisa berlari. Tapi lebih dari itu, masalah keberanian, masalah nyali, dan kebijakan yang nantinya bisa membuat Indonesia menjadi negara maju di Indonesia Emas 2045. Dan satu-satunya orang yang memiliki itu hanyalah Ganjar Pranowo. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam metal.